Real Madrid melaju dengan mulus ke babak 16 besar Liga Champions 2024-25. Manchester City, lawan yang dihadapi di babak playoff dikalahkan dengan skor agregat 6-3. Secara statistik, Madrid racikan Carlo Ancelotti memang kalah dalam penguasaan bola pada dua laga lawan City. Namun, mereka menang secara skor pada dua laga tersebut. Sejak kepergian Toni Kroos, Ancelotti mengatakan, dia ingin menerapkan sistem yang lebih vertikal ke dalam permainannya. Pelatih asal Italia itu sekarang memiliki 4 dari 5 kemenangan atas Pep Guardiola di Liga Champions. Dalam video ini, saya akan menguraikan 5 perubahan yang dilakukan Ancelotti di leg kedua melawan Manchester City. Mari kita simak. Perubahan pertama adalah, beralihnya pola permainan ke bentuk taktis yang berbeda dalam hal penguasaan bola seperti di leg pertama, di mana Real Madrid membentuk formasi 4-4-2 tanpa penguasaan bola, dan kemudian mempertahankan bentuk itu ketika bola diambil kembali. Di leg kedua, ketika Real Madrid menguasai bola, mereka beralih ke formasi 4-3-3 baik Vinicius maupun Rodrigo akan bergerak ke ruang sisi sayap. Dengan begitu, memungkinkan Kylian Mbappe untuk fokus melakukan serangan ke depan sekaligus meregangkan lini belakang Manchester City. Ini juga berarti bahwa baik Vinicius dan Rodrigo mampu mengisolasi bek sayap City meskipun bentuk ini berubah di babak kedua. Carlo Ancelotti menerapkan apa yang dia katakan sebagai sistem yang lebih vertikal, dan itulah yang menyebabkan terciptanya gol pertama Real Madrid. Itu lantaran, Raul Asensio mengirim umpan panjang ke atas yang langsung mengarah ke Mbappe. Di leg kedua ini, Real Madrid mampu mengisolasi Kylian Mbappe dengan dua bek tengah City. Tidak seperti di leg pertama, di mana Vinicius dan Mbappe bermain lebih di dalam yang menyebabkan Real Madrid bermain lebih langsung, dan kurang menekankan saat fase membangun serangan. Menghentikan pergerakan Mbappe, apakah itu menguntungkan City? Ketika Real Madrid berada dalam posisi untuk menemukan Mbappe, dia akan segera mengatur waktu larinya di garis belakang pemain City. Dan justru ini memberi kepercayaan dirinya, untuk terus berusaha masuk mencari bola dan mencetak gol. Carlo Ancelotti tentu ingin memanfaatkan garis pertahanan tinggi Manchester City, dengan memanfaatkan agresivitas Mbappe dengan umpan-umpan lambung dan ini terbukti efektif, tidak hanya pada gol awal melainkan juga melalui fase membangun serangan yang berbeda. Dan kita bisa melihat momen ini, pada saat Aurelien Tchouaméni mengumpan bola lambung langsung ke Kylian Mbappe. Salah satu hal yang diterapkan Carlo Ancelotti dalam pertandingan ini dibandingkan leg pertama adalah, meminta Dani Ceballos untuk bermain seperti bek saat menguasai bola, dan mendorong Tchouaméni bermain lebih maju di lapangan. Ini seperti yang dilakukan Zinedine Zidane dengan Casemiro, baik Toni Kroos dan Luka Modric akan turun ke zona yang lebih maju untuk memulai fase membangun serangan. Namun dalam permainan ini, Ancelotti menginstruksikan Ceballos untuk menjadi pemain yang memulai fase membangun, yang berarti Tchouaméni sedikit lebih maju. Namun ketika ia menerima bola, ia akan segera melepaskan bola langsung ke lini depan. Ya, pemain tengah asal Prancis itu memang bisa memberi umpan yang menentukan. Dan dalam pertandingan ini, ia spektakuler dalam menyaring serangan lawan dan juga distribusi bolanya. Dengan begitu, ini adalah 3 penampilan terbaik teratas untuk Tchouaméni di Real Madrid. Tetapi, ketergantungan Don Carlo terhadap Ceballos dalam fase membangun telah menunjukkan kepercayaan yang ia miliki padanya. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa, gelandang Spanyol itu kini berada di starting 11 terbaik Real Madrid musim ini. Jika Anda melihat peta panas atau jejak rekam Kylian Mbappe di lapangan, Anda akan melihat bahwa ia bergerak di zona yang berbeda. Dan tentu saja gol ketiganya lahir dari aksinya yang memotong melalui sisi kanan. Tidak seperti beberapa pertandingan terakhir di La Liga, di mana Carlo Ancelotti telah menginstruksikan Mbappe bergeser ke sisi kiri agar ia merasa lebih nyaman untuk bergerak memotong ke depan. Dalam pertandingan ini, ia diberi lebih banyak kebebasan di lini depan. Dengan begitu, Mbappe dapat bertransisi dan berkolaborasi dengan Vinicius maupun Rodrigo yang berada di posisi sayap depan tim. Pelatih asal Italia itu dengan cerdik menggabungkan mereka ke dalam ruang yang sangat dekat daripada melebar. Selain itu,
Ancelotti juga menginginkan ketiga pemain depannya itu untuk melakukan umpan-umpan pendek yang membuat sulit pemain City, sekaligus membuat El Real berbahaya dalam hal menciptakan peluang. Setelah pertandingan melawan Manchester City di leg pertama, Don Carlo mengatakan, "Hal yang paling mengejutkan saya adalah komitmen saat bertahan dari para pemain depan dan kami melihatnya lagi hari ini." Meskipun Jude Bellingham dianggap sebagai pekerja keras, namun jangan lupakan peran ketiga pemain depan untuk melakukan pergeseran saat bertahan. Pergeseran itu memberikan banyak keseimbangan bagi tim, karena seperti yang telah ditekankan Carlo Ancelotti berkali-kali. Pertahanan adalah tentang komitmen kolektif dan itulah yang kami lihat dari Real Madrid. Dilihat dari statistik pertandingan, penguasaan bola Real Madrid memang kalah tipis dari City. Namun soal peluang mencetak gol, Los Blancos lebih unggul dari City. Dengan penampilan apik Raul Asensio di posisi bek tengah dengan Rudiger, Anda harus mengatakan bahwa ia telah memantapkan dirinya sebagai starter yang dijamin untuk Ancelotti. Pemain penting lainnya dalam pertandingan ini adalah Federico Valverde yang terlihat sangat nyaman di posisi bek kanan baik dalam menciptakan peluang, maupun dalam intensitas bertahannya. Di awal musim Carlo Ancelotti berjuang untuk menemukan keseimbangan dalam tim, tetapi hari ini El Real tampak seperti tim dengan banyak keseimbangan, baik dari sudut pandang transisi maupun soliditas pertahanan. Selain itu, ini adalah salah satu dari 3 penampilan terbaik oleh Tchouaméni di Madrid, dan ia tampaknya mengembangkan kenyamanan dengan Dani Ceballos di lini tengah. Jika ini terus berlanjut, tidak ada alasan mengapa Real Madrid tidak dapat mempertahankan trofi Liga Champions musim ini. Dengan catatan, jika mereka tetap sehat dan tidak mengalami cedera besar pada pemain kuncinya. Kegagalan melaju ke babak 16 besar jadi pertanda penting bagi Manchester City. Sebab, ini adalah gelar kedua yang dipastikan gagal didapat City musim 2024-25. Sebelumnya, mereka juga dipastikan gagal juara Carabao Cup. Sementara, di Premier League, peluang untuk meraih gelar juga sangat berat karena Liverpool terlalu jauh untuk dikejar. Manchester Biru kemungkinan akan mengakhiri musim tanpa gelar juara. Namun, jika cukup beruntung dan mampu menemukan performa terbaiknya, mereka masih bisa meraih gelar pada ajang Piala FA dan Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Itulah 5 perubahan taktis Carlo Ancelotti yang berhasil mengalahkan Manchester City di Bernabeu. Jika Anda ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.